Teman-teman, alhamdulillah ini kita berada di dalam tembok Yerusalem. Kita lihat struktur bangunannya masih utuh sampai sekarang. Jalan-jalannya pun sangat kuat sekali, Masya Allah. Tembok ini didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebetulnya bukan Sultan Sulaiman, tapi oleh Raja Romawi. Hanya saja Sultan Sulaiman menyempurnakannya, memperkuatnya dengan keliling penuh dan meninggikannya dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada saat memimpin Khilafah Utsmaniyah, beliau bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul mewasiatkan kepada Sultan Sulaiman agar Sultan Sulaiman melindungi Baitul Maqdis. Waalaikumsalam. Kita lihat ini bentengnya masih kokoh, dan kota Yerusalem tua dulu adalah kota yang ada di dalam benteng ini. Hanya saja karena perkembangan zaman, sekarang kota Yerusalem sudah melebar hingga keluar benteng. Tapi benteng ini masih ada sampai sekarang, kokoh berdiri, melindungi daripada Baitul Maqdis. Di dalam benteng inilah terdapat Masjidil Aqsa. Jadi setelah bermimpi bertemu Rasul, maka Sultan Sulaiman langsung membuat kebijakan untuk melindungi Baitul Maqdis dengan membangun benteng yang kokoh agar Baitul Maqdis tidak lagi bisa diserang oleh musuh-musuh. Dibangunlah benteng ini, teman-teman. Kita bisa lihat masih ada sampai sekarang, walaupun pemerintah Zionis berkali-kali mengusulkan untuk merobohkan benteng ini karena dianggap sudah tidak relevan dengan zaman, tapi oleh kaum muslimin Palestina tetap mempertahankan benteng ini sebagai salah satu warisan dunia Islam. Jadi di dalam benteng ini terdapat gang-gang kecil, rumah-rumah warga, yang mana di dalam benteng ini hidup rukun pada zaman Utsmani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Armenia, dan orang Islam. Maka pada saat pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, banyak pujian yang dihaturkan kepada beliau dikarenakan keadilan beliau dalam meriayah, mengayomi para penduduk Yerusalem. Bahkan kalau kita lihat masih banyak peninggalan-peninggalan yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, seperti imarat, dapur umum gratis, ada juga tempat pemandian air panas gratis bagi warga Yerusalem yang dibangun oleh Hurrem, istri daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kita lihat ini benteng-bentengnya masih ada, dan ini kota-kotanya. Jadi pada zaman dahulu Yerusalem hanyalah yang berada di dalam benteng ini. Terbagi menjadi beberapa sektor, ada sektor Kristen, sektor Yahudi, dan sektor Islam. Untuk orang Yahudi sendiri sudah tinggal di dalam benteng ini sejak zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang mana pada saat itu orang Yahudi diusir oleh pemerintahan Spanyol dalam peristiwa inkuisisi yang dilakukan oleh Raja Isabella dan Ratu Isabel dan Raja Ferdinand. Baik, kita akan melewati pemeriksaan polisi Israel, jadi kita matikan dulu. Setelah ini kita akan melihat Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, ini salah satu masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi setelah sebelumnya dijelaskan bahwa di Masjidil Aqsa terdapat banyak masjid. Ada Masjid As-Sakhrah, ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, ada juga Masjid Al-Qibli, ada juga Masjid Marwan. Nah, ini salah satu masjid yang ada di Al-Aqsa Al-Qadim, namanya Masjid Ar-Rahmah.
Ada juga nanti Masjid Buraq, insyaallah nanti kita akan berkunjung ke sana. Ini Masjid Ar-Rahmah. Wajib atas Anda bersih ala nasabatil masjid, atas kebersihan masjid kita. Masjidkah? Ini adalah Masjid Ar-Rahmah. Salam. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kita akan sholat Tahiyatul masjid insyaallah. Jadi teman-teman, ini adalah Masjid Ar-Rahmah, Babur Rahmah. Jadi Babur Rahmah ini dulunya adalah pintu untuk masuk ke Masjidil Aqsa yang paling dekat dari luar kota. Ini dulu adalah pintu yang pada zaman Utsmaniyah, pintu ini ditutup oleh mereka dikarenakan melindungi Masjidil Aqsa. Karena kalau pintu ini tidak ditutup, maka jarak antara luar dinding dengan di dalam dinding sangat dekat dengan Masjidil Aqsa, maka pintu ini ditutup. Hanya saja teman-teman yang muliakan Allah, dan oleh orang Yahudi, mereka ingin sekali menguasai pintu ini dikarenakan mereka percaya bahwa nanti pada akhir zaman sang penyelamat akan turun melalui pintu ini. Masya Allah. Ini kita masih Aqsa itu tempat masuk belum lagi yang All Aqsa-nya. Ibu kemarin makan? Oke, itu yang mana? Bukan makan yang di ini di Aqsa, ya di All Aqsa itu yang mana? Tapi mesti 60. Boleh kita sambil jalan nggak di bis ya? Kita ngobrol ya. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah Masjid Buraq. Disinilah dulu Rasulullah SAW menambatkan buraqnya, lalu pergi ke Masjidil Aqsa di sana untuk melaksanakan sholat bersama para nabi. Masjidnya ada di bawah teman-teman, sedang ditutup, nanti jam 8 baru dibuka. Ini adalah Masjid Buraq, Masya Allah. Di sini pintu masuk masjidnya. Teman-teman, alhamdulillah kita sekarang berada di pemakaman Ar-Rahmah. Di pemakaman ini terdapat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubadah bin Samit. Alhamdulillah. Ubadah bin Samit dimakamkan di tempat ini. Makam ini ingin dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka ingin mengambil makam ini untuk dijadikan tempat pemukiman mereka. Di sini juga dimakamkan para syuhada
ketika penaklukan Yerusalem di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Insya Allah kita akan lihat makam Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Teman-teman, Masya Allah, ini adalah makam daripada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Jenderal Panglima Penaklukan Syam, Ubadah bin Samit. Beliau dimakamkan di sebelah timur Masjidil Aqsa. Masya Allah, makamnya tidak terawat teman-teman, karena memang Yerusalem sekarang berada di wilayah konflik antara Palestina dan Israel. Jadi beliau ini adalah salah satu utusan Umar bin Khattab dalam penaklukan Syam, salah satu jenderal penaklukan Syam bersama dengan Khalid bin Walid dan jenderal lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, ini adalah penampakan pintu gerbang benteng, masih kuat hingga saat ini sejak zaman Sulaiman Al-Fanani, Masya Allah, untuk melindungi kota Yerusalem dari serangan musuh. Ini menuju ke jalan raya. Kita lihat masih kuat tembok-temboknya, dinding-dindingnya, karena memang Sultan Sulaiman mengeluarkan banyak biaya ketika membangun tembok kota Yerusalem ini. Sehingga kita lihat ada salah satu jalan yang mengabadikan nama Sultan Sulaiman, jalan dengan diberikan nama Jalan Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ketika membangun tembok ini, walaupun dengan biaya besar, beliau tidak berpikir panjang, dikarenakan itu merupakan wasiat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun letak Istanbul jauh dari Yerusalem, tapi tidak mengurangi keinginan beliau untuk melindungi Baitul Maqdis. Dan para penguasa Utsmaniyah menyebut Baitul Maqdis dengan Al-Haram Asy-Syarif, tanah yang suci, Al-Haram Asy-Syarif. Itu mana sih?